Perjanjian Tordesillas. Di abad 15 hingga abad 16, perdagangan di Eropa didominasi Portugis dan Spanyol. Keduanya bersaing dalam memupuk kekayaan dan menaklukkan bangsa lain. Mereka adalah bangsa pertama yang menaklukkan dunia dengan menjelajah samudra. Portugis dan Spanyol bahkan pernah membagi dunia menjadi dua bagian untuk masing-masing negara. Pembagian itu dikenal sebagai Perjanjian Tordesillas. Latar belakang dari Perjanjian Tordesillas, yakni dikutip dari Ensiklopedia Britannica, di akhir abad ke-15, Portugis dan Spanyol mengirim para pelautnya untuk berlayar menemukan tanah baru. Spanyol mengirim penjelajahnya terbaiknya, yakni Christopher Columbus. Columbus berhasil menjadi salah satu penemu benua Amerika pada saat itu. Pada tahun 1493, setelah kabar keberhasilan Columbus tersebar, pemimpin kerajaan Spanyol, Ferdinand dan Isabella, meminta Paus untuk mengakui kekuasaan Spanyol atas dunia baru yang mereka temukan. Spanyol juga meminta agar Portugis dan saingan mereka yang lain dilarang ikut ambil bagian dari benua yang baru ditemukan ini. Isi Perjanjian Tordesillas sendiri dibuat untuk mengakomodasi beberapa permintaan dari dua negara tersebut. Paus Alexander VI yang merupakan keturunan Spanyol membagi dunia lewat garis demarkasi. Garis lurus ditarik dari kutub utara ke kutub selatan sekitar 100 lig, yakni sekitar setara 320 mil dari barat Kepulauan Tanjung Verde. Spanyol diberikan hak eksklusif menguasai tanah di sisi barat garis, sementara Portugis di sisi timur. Keduanya tidak boleh menjajah wilayah yang dipimpin penganut Kristen. Raja Portugal John II tidak puas dengan perjanjian ini, sebab wilayah Portugis menjadi sangat terbatas. Portugis bahkan hanya mendapat sedikit wilayah Afrika. Ruang gerak Portugis di laut juga sangat terbatas sekali. Peta dunia yang diketahui saat itu baru terdiri dari benua Eropa, benua Amerika, dan benua Afrika. Bangsa Eropa belum menemukan posisi benua Asia dari laut pada saat itu. Maka pada tanggal 7 Juni tahun 1494, kedua perwakilan kerajaan bertemu di wilayah Tordesillas, atau sekarang wilayah tersebut dikenal sebagai daerah Valladolid. Garis demarkasi yang digambar Paus digeser sekitar 370 lig atau 1185 mil ke kiri, ke barat Kepulauan Tanjung Verde. Perubahan kesepakatan ini baru disetujui Paus Julius II pada tahun 1506. Kerajaan dan kekuasaan lain tak mengakui Perjanjian Tordesillas. Hanya Portugis dan Spanyol yang mengikuti perjanjian ini. Dampak yang ditimbulkan setelah Perjanjian Tordesillas dan perubahannya membuat Portugis menguasai sisi timur benua Amerika Selatan. Selama kurang lebih hampir 300 tahun berikutnya, Portugis berkuasa atas Brazil. Selain itu, Perjanjian Tordesillas juga membuat pelaut Portugis berlayar ke timur, mengitari pantai barat Afrika pada tahun 1487. Pelayar Bartolomeus Dias mengitari Tanjung Harapan di Afrika dan memasuki Samudra Hindia. Kemudian pada tahun 1497, pelayar Vasco da Gama sampai di India. Pendaratan di India akhirnya mengantarkan bangsa Portugis ke bumi Nusantara. Perjanjian Zaragoza merupakan tindak lanjut dari perundingan sebelumnya, yakni Perjanjian Tordesillas yang digelar pada tanggal 7 Juni 1494 di Valladolid, negara Spanyol, atau tidak lama setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Dalam konteks Nusantara, sejarawan R. Muhammad Ali melalui buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia terbitan tahun 2005 memaparkan Perjanjian Tordesillas disepakati ketika Kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan, yakni pada era Girindrawardana. Girindrawardana alias Bre Kertabumi atau yang sering disebut Brawijaya V adalah Raja Majapahit yang terakhir yang berkuasa pada tahun 1474 sampai 1519 Masehi.
Paus Alexander VI bahkan memegang peranan penting dalam perjanjian Tordesillas. Pemimpin besar Vatikan inilah yang menentukan batas wilayah untuk Spanyol dan Portugis. Menurut Encyclopedia of World Trade, Paus menentukan garis demarkasi atau garis pemisah sekitar 300 mil di sekitar Kepulauan Tanjung Verde di Samudra Atlantik Utara, tepatnya pesisir barat Afrika. Spanyol memperoleh hak kepemilikan atas wilayah di sebelah barat garis, sementara Portugis di sebelah timurnya. Lantas, mengapa hanya Spanyol dan Portugal yang berhak mendapatkan hak eksklusif atas wilayah dunia di luar Eropa dengan perjanjian Tordesillas itu? Alasan pertama, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Spanyol dan Portugis adalah kerajaan Katolik terbesar pada saat itu. Yang kedua adalah karena Spanyol dan Portugis mempelopori penjelajahan samudra dengan mengirimkan pelaut-pelaut terbaiknya untuk menjelajah dunia baru setelah runtuhnya Bizantium atau Romawi Timur dan penguasaan Turki Ottoman atas Konstantinopel pada tahun 1453. Para penjelajah Eropa pertama memang berasal dari Spanyol atau Portugal. Dari Spanyol misalnya ada Christopher Columbus, Amerigo Vespucci hingga Ferdinand Magellan. Sementara dari Portugis menugaskan Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque, dan seterusnya. Para pengelana atau penjelajah perdana ini beredar pada medio abad ke-15 Masehi. Adapun penjelajah dari bangsa-bangsa Eropa lainnya baru muncul setelah perjanjian Tordesillas dan Zaragoza. Sebutlah Sir Francis Drake dari Inggris, Abel Tasman dari Belanda, atau Samuel de Champlain dari Prancis. Nantinya bangsa-bangsa inilah yang justru menguasai dunia dengan kolonialisme dan imperialismenya seiring melemahnya Spanyol dan Portugis. Perjanjian Tordesillas ternyata belum cukup memuaskan lantaran terjadinya beberapa sebab yang luput dari kesepakatan. Salah satunya adalah kehadiran Spanyol di Kepulauan Maluku yang sejatinya merupakan milik Portugis. Maluku, kepulauan di Nusantara bagian timur yang terkenal akan sumber daya rempah-rempah yang sangat laku di Eropa pada saat itu, memang telah diklaim oleh Portugis yang tiba pada awal November 1512. Kemudian disusul kedatangan armada laut Spanyol yang berlabuh beberapa hari berselang. Kehadiran Spanyol di Kepulauan Maluku membuat Portugis berang. Dituliskan oleh Bernard Hubertus Maria Fleke dalam Nusantara Sejarah Indonesia terbitan tahun 2008, Portugis menyadari bahwa mereka harus segera memperkuat posisi di kepulauan rempah-rempah itu. Kebetulan pada saat yang sama, Kesultanan Ternate dan Tidore yang merupakan dua kerajaan Islam terbesar di Kepulauan Maluku sedang berseteru. Portugis memanfaatkan situasi ini dengan mendukung Ternate. Penguasa Ternate saat itu, yakni Sultan Bayanullah, berjanji akan menyerahkan monopoli perdagangan rempah-rempah kepada Portugis. Di sisi lain, tidak ada pilihan lagi bagi Spanyol kecuali berpihak kepada Kesultanan Tidore. Maka pecahlah perang berkepanjangan di tanah Maluku yang melibatkan dua kesultanan serumpun dengan dibantu oleh dua kelompok asing yang sebenarnya juga bertetangga di Andalusia sana. Perseteruan antara Spanyol dan Portugis di Kepulauan Maluku berlangsung cukup lama, hingga akhirnya kedua belah pihak menyepakati untuk berunding pada tanggal 22 April tahun 1529, yakni Perjanjian Zaragoza. Masing-masing diwakili oleh rajanya. Dari pihak Spanyol diwakili oleh Charles V, sedangkan Portugis oleh John III. Secara garis besar, isi Perjanjian Zaragoza tetap membagi wilayah dunia di luar Eropa untuk Spanyol dan Portugis. Dari Meksiko ke arah barat hingga Kepulauan Filipina menjadi milik Spanyol, sementara Portugis mendapatkan wilayah dari Brazil ke timur sampai Kepulauan Maluku. Sebagai konsekuensi dari Perjanjian Zaragoza, maka Spanyol harus segera meninggalkan Kepulauan Maluku dan kembali fokus di Filipina. Sedangkan Portugis diperkenankan tetap melakukan aktivitasnya di Kepulauan Maluku, termasuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Pasca Perjanjian Zaragoza, Portugis sebenarnya tidak gratis untuk mendapatkan kembali Kepulauan Maluku. Raja John III harus membayar jumlah uang kepada Raja Spanyol, yakni Charles V, yakni sebesar 350.000 dukat,
mata uang keluaran Kekaisaran Romawi yang berlaku untuk transaksi internasional pada masa itu. Spanyol ternyata tidak sepenuhnya rela melepaskan Maluku kepada Portugis. Adnan Amal dalam Kepulauan Rempah-Rempah terbitan tahun 2016 mengungkapkan armada laut Spanyol masih tetap datang ke Maluku secara diam-diam, baik yang bertolak langsung dari negara asalnya maupun kapal-kapal yang berangkat dari Meksiko dengan menyeberangi Samudra Pasifik. Namun cengkraman Portugis di Maluku sudah terlanjur kuat. Portugis punya pengaruh besar dalam urusan internal kerajaan-kerajaan lokal di kepulauan itu, terutama Kesultanan Ternate dan Tidore. Bahkan Portugis pada akhirnya menjadi pihak yang paling menentukan siapa raja yang berhak bertahta di kerajaan-kerajaan pribumi itu. Mereka dengan seenaknya menyingkirkan pemimpin rakyat yang tidak kooperatif atau dianggap membangkang. Sedangkan Spanyol hanya bisa mencuri-curi kesempatan untuk mengais rempah-rempah dari Kepulauan Maluku. Kekuasaan Portugis di Maluku berakhir ketika Ternate dipimpin oleh Sultan Babuoh. Sultan berjuluk Sang Penakluk ini merangkul seluruh kerajaan di Kepulauan Maluku, juga dari Makassar, Jawa, bahkan Melayu. Dengan kekuatan besar berupa 2.000 kapal tempur dan lebih dari 120.000 prajurit, Portugis berhasil diusir pada tahun 1575. Selanjutnya, Kepulauan Maluku jatuh ke tangan Belanda yang datang pada tahun 1605. Belanda kemudian bahkan menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara dan kondisi ini berlangsung hingga 17 Agustus 1945 kendati Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh sejak 27 Desember 1949. Jika Portugis gagal mempertahankan Kepulauan Maluku, kedudukan Spanyol di Filipina justru semakin mantap usai perjanjian Zaragoza. Kerajaan Spanyol menjadikan Filipina sebagai koloninya selama ratusan tahun. Kemudian sejak tahun 1821, Filipina ditetapkan menjadi salah satu provinsi Spanyol meskipun sempat direcoki Inggris pada tahun 1762. Filipina benar-benar lepas dari pendudukan Spanyol pada tahun 1898, namun segera diakuisisi oleh Amerika Serikat. Amerika baru mengakui kemerdekaan Filipina pada tahun 4 Juli 1946, seiring berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kehadiran bangsa-bangsa barat generasi baru era imperialisme termasuk Belanda, Perancis, Inggris, bahkan Amerika Serikat memungkasi kedikdayaan dua penguasa dunia, Spanyol dan Portugis, yang salah satunya ditetapkan melalui perjanjian Zaragoza. Inti perjanjian Zaragoza adalah membagi wilayah bumi di luar Eropa menjadi dua, masing-masing untuk Spanyol dan Portugis. Di video selanjutnya akan kita bahas materi-materi sejarah yang lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe dan like bila video ini bermanfaat, dan jangan ragu dislike jika video ini sangat tidak bermanfaat. Dengan belajar sejarah, hidup kita hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih, saya Ahmad Didomuddin. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah.